indak tahu jo ampe. Iko pepatah Minang mengatakan kepada anak-anak, ada orang waang ndak tahu diampe. Apa mengasi ndak tahu diampe? Carito ko orang bawa kato-kato di kampung. Orang tua-tua di kampung sering berkata dengan hati yang mengkal atau berang. Dia itu orang yang nak tahu dia jo ampe. Kiasan kato iko punya arti yang amat dalam. Iko seseorang dikategorikan sebagai orang yang nak tahu dengan yang empat atau nak tahu diampe perkara dalam ungkapan orang Minang. Berarti dia inyo itu orang yang sudah lepas dari guguhan tabuah. Jadi orang nak tahu nak disaru sama dengan orang nak disaru tabuah. Tabuah atau beduk di kampung-kampung di Minangkabau, baik di luar maupun di rantau, merupakan sarana komunikasi yang paling ampuh serta bergema sampai ke jantung hati masyarakat. Diamatinya arah bunyi tabuah itu dari surau, dari mansaji, dari balairong atau rumah gadang, datuk pucuak misalnya. Kemudian diamatinya pulau ritmi pukulan tabuah tersebut. Dua-dua atau tiga-tiga. Kalau dua-dua berarti pemberitahuan ada orang kampung yang meninggal dunia. Kalau tiga-tiga pertandanya pertanda ada seorang pemuka negari wafat atau meninggal dunia. Setiap hari Jumat tabuah pertama kali di gua atau dibunyikan pukul sabaleh, mengingatkan bahawa orang itu hari Jumat. Tabuah kedua bersiap kembali tabuah kedua agar bersiaplah ke masjid untuk salat Jumat. Tabuah ketiga pemberitahuan bahawa waktu zuhur sudah masuk. Khatib siap di atas mimbar dan azan dikumandangkan. Tabuah di Istana Pagaruyung ada dua. Pertama, tabuah gagah di bumi. Kedua, tabuah mambang di awan. Keduanya sebagai tabuah larangan Istana Rajo. Tabuah di Balairong pertanda ada rapat minyak mamak dengan orang ampe gini. Alam kurang Pangulu, Manti, Malin dan Dubalang. Titik kurang. Tabuah di rumah gadang pucuk suku. Pertanda imbauan kepada warga pasukuan dan satarwihnya. Jadi kalau ada si buyang yang sudah lapih dari guguah tabuah, berarti sudah terbebas dari tidak terikat lagi dengan simbol-simbol bunyi yang begitu akrab dengan telinga. Arti dan diri anak Minang, si buyang yang tak tahu diampe tersebut, tak perlu datang, tak disuruh dan tak diharapkan datang ke masjid atau ke balairong sabab inyo itu indak tahu di jalan nan ampe, jalan mendaki, jalan menurun, jalan menata dan jalan melerang. Tak tahu pula dengan kato nan ampe, kato pusako, kato mupakai, kato dahulu ditapati, kato kemudian kato dicari. Tak tahu, ndak tahu jo malu, tak tahu sopan, tak tahu jo kasih dan tak tahu jo sopan. Sosok manusia yang sabatiko digambarkan indak terikat lagi dengan bunyi tabuah. Andainya ia datang juga, maka dikatakan orang bagai mantimun bungkuak. Uliah masuk karang tapi tak masuk hitungan. Masuknya tak genap, keluarnya nak ganjia karena tidak tahu terhitung. Maksudnya
tidak terhitung. Kalau ikut dihitung, maka jumlah yang di dalam karung akan menjadi genap atau menjadi ganjil. Misalnya mantimun itu menjadi 50 atau genap, atau menjadi 51 ganjil. Tapi karena si buyuang yang tak tahu diampek ko masuk dalam hitungan, maka kadarnya tidak akan menambah. Tetap saja jumlahnya sampai 9 bukan 50. Itulah Pak Patah Minang mengatakan indak tahu jo ampek. Orang nak tahu ampek itu indak tak masuk hitungan di kampung atau di negari.